Lagi-lagi si Kokori kali. Malaysia berada di tangga ke-16 sebagai antara negara paling selamat di Asia. Bisa-bisanya tim komunikasi presiden ngomong kita punya budaya merantau. Kuy, hari ini kita disuguhin dagelan hukum lagi. Tom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lagi-lagi si Kokori kali ini dia membahas lagi, juga tentang negara Malaysia dengan mengatakan peliklah politisi-politisi di negara kamu ya. Sama Kokori ini. Aduh. Kumat lagi si Kokori ini ya. Gilanya kumat lagi ya. Gini Kokori ya. Kalau kamu katakan politisi-politisi di negara Malaysia ini pelik, lagi pelik di negara kita, kau tahu? Lagi pelik politisi-politisi di negara kita, lagi pelik hukum-hukum di negara kita. Lagi pelik kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Seteruk-teruknya, sepelik-peliknya negara Malaysia ya, pentadbiran Malaysia, lagi pelik ya sistem pemerintah Indonesia. Ya, Kokori, sudahlah Kokori ya. Segigih apapun Anda ya, sekuat apapun Anda mempropaganda ya, memanipulasi berita-berita ya, orang-orang nggak percaya lagi sama kamu Kokori ya. Omongan kamu itu ya seperti omongan orang ngelantur. Gue juga gak tahu ya si Kokori ini orang mana. Gue juga heran ya. Karena gue beberapa kali ngechat dia ya, kirim teks untuk dia ya, pengen ketemu lah mumpung gue ada di Indonesia kan. Gak sampai sekarang tuh gak dibales-bales guys. Bener, sampai sekarang tuh gak dibales-bales. Gue udah berapa kali ke Surabaya, yang katanya gue denger kan katanya orang Surabaya. Gue udah ke Surabaya tuh, tapi ya gue kirimin teks dia, kirimin message dia, tapi nggak dibales, nggak direspon guys. Gue cuma pengen sharing, pengen ya tukar pikiran lah gitu. Nggak mau begaduh atau apalah. Ya gimana ya? Gue cuma pengen sharing aja, cuman pengen ya gimana ngomongin apa gitulah. Ya biar tambah dekat gitu kita. Nggak dibales gue guys, bener. mulai dari Malaysia gue mau pulang kan, jadi gue message dulu nih si Kokori karena kebetulan gue terbang ke Surabaya gitu. Nggak dibales guys, bener. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar sama Kokori, nanti juga dibales chat gue gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Malaysia berada di tangga ke-16 sebagai antara negara paling selamat di Asia menurut satu laporan indeks Hello Safe yang menilai tahap keselamatan pelancong di rantau ini. Dalam senarai 30 negara Asia, Singapura muncul sebagai negara paling selamat bukan sahaja di Asia tetapi juga di tempat kedua paling selamat di dunia dengan skor keselamatan cemerlang iaitu 19.99 mata. Di penghujung senarai, Filipina mencatat skor paling tinggi iaitu 82.32 mata, menunjukkan tahap risiko keselamatan yang tinggi bagi pelancong selepas negara India. Malaysia mencatat 36.92 mata, meletakkannya dalam kategori pertengahan dengan skor lebih baik berbanding negara jiran seperti Thailand dengan 52.39 mata, Vietnam 51.33 mata dan Indonesia 72.94 mata. Namun begitu, Malaysia masih ketinggalan berbanding negara-negara seperti Bhutan 22.98 mata,
Mongolia 27.85 mata dan Laos 28.77 yang berada dalam kelompok 10 negara paling selamat di Asia. Indeks ini dianggap penting kepada pelancong yang merancang perjalanan mereka di rantau Asia selain menjadi penanda aras kepada negara dalam usaha memperbaiki sistem keselamatan awam. Sebenarnya ya, Indonesia ini yang paling kaya di antara negara-negara lainnya, yang paling kaya destinasi pelancongannya tuh. Tapi kok bisa jadi negara paling jarang dikunjungi karena peminatnya kurang mungkin ya. Ya, gimana mau minat? Orang keamanannya di sini tuh, aduh, guys, pelancong tuh banyak yang mengeluh, guys. Bener, gue beberapa kali setelah gue pulang dari Malaysia, beberapa kali ke Bali, beberapa kali ke tempat pelancongan turis-turis yang datang itu. Gue banyak omong-omongan lah sama turis-turis di sana gitu. Ya gitu keluhannya, gitu, terlalu banyak pungli lah, gini lah, itulah, preman lah, apalah. Itu yang mereka tidak suka sebenarnya. Kenapa? Kalau seandainya Indonesia ini bisa, kata orang itu ya, bisa aman, bisa tanpa pungli, bisa tanpa preman, gue yakin Indonesia ini akan lebih dari negara-negara Asia lainnya. Mereka bilang gitu. Tapi rasanya nggak mungkin hilang itu. Gue bilang gitu sama dia. Rasanya nggak mungkin lah. Ini sebab sudah jadi tradisi di Indonesia gitu. Preman, pungli lah, apalah semuanya itu kayak udah jadi tradisi, nggak mungkin hilang katanya. Gue bilang gitu sama dia. Ketawa dia, guys. Emang bener kan? Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini deh guys. Bisa-bisanya tim komunikasi presiden ngomong kita punya budaya merantau ketika dia merespon banyak warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri. Bener-bener gak punya empati lu. Kagak ada itu budaya merantau ke luar negeri. Yang ada mereka dipaksa meninggalkan keluarga karena di negara ini kagak ada lapangan pekerjaan yang layak. Tolol. Budaya merantau konon. Ya, merantau itu jadikan budaya. Merantau itu bukan budaya, tapi keterpaksaan itu namanya. Merantau itu masyarakat Indonesia ini ya. Masyarakat Indonesia nih Pak ya. Pak, dengerin Pak ya. Ya, tidak ada cita-cita untuk merantau ke luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari orang tua. Bukan enak merantau gitu Pak. Kami itu sebagai perantau bukan cita-cita untuk jadi perantau. Tapi ini kita berada di perantauan itu adalah bukti bahwa negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan dan tidak becus mengurusi warganya. Gitu doang kok. Malah beralasan mana-mana, alasan gitu, alasan gini. Alah, akui aja udah. Ini ketidakbecusan negara dalam mengurusi warganya. Itu aja. Gak usah deh berbelit-belit ngomong ini ngomong itu. Alah, kayak masyarakat bodoh aja. Masyarakat tuh gak bodoh, udah pinter-pinter, gak usah dibodohi. Alah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Hari ini kita disuguhin dagelan hukum lagi. Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara, denda 750 juta, padahal udah 20 sidang. Gak ada bukti kuat dia korupsi. Bangke, ini logika dari mana? Tom ditahan, kooperatif, gak pernah mangkir. Semua proses dia ikutin. Bahkan saksi N ahli bilang yang dia lakukan itu kebijakan, bukan korupsi. Tapi jaksa tutup mata. Tuntutan cuma copas dakwaan doang. Lah terus sidang buat apa anjir? Biar kelihatan sibuk doang. Dan sekarang orang kayak Tom disikat, sementara yang garong ratusan triliun malah santai. Ini bukan penegakan hukum, ini pembantaian akal sehat. Kalau lu diem aja, besok giliran lu yang dihajar sistem. Suarakan, viralkan, tunjukin. Kita nggak bisa dibego-begoin kayak gini, coy. Padahal banyak ahli yang mengatakan bahwa Tom Lembong ini tidak pantas untuk ditahan, tidak pantas untuk dihukum katanya. Karena Tom Lembong ini menjalankan perintah presiden pada saat itu. Banyak tuh orang-orang yang bilang seperti itu. Yaitu para pakar-pakar hukum guys. Yang berbicara tentang masalah hukum Tom Lembong. Tapi itulah hukum di Indonesia. Mau gimana lagi guys?
Aduh, terpaksa dong ya. Siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa, dialah yang akan menang. Itulah kurang lebihnya guys di Konoha. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.